Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ramadhani Chania, berasal dari kelas 19A Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 2, di mana di sini saya akan membahas mengenai VOC. Akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan VOC. Mari kita mulai saja video pada kesempatan kali ini. Kongsi Dagang atau Perusahaan India Timur Belanda Veridikne Oostindische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC adalah suatu persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan Asia, di mana persekutuan ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Disebut Hindia Timur karena ada pula Georg Troyerde West-Indische Company yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung negara dan diberi validitas oleh hak-hak istimewa atau dikenal dengan hak oktroi. Misalnya, VOC boleh saja memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain untuk menyatakan perang. Banyak pihak menyebut VOC sebagai negara di dalam negara. VOC memiliki 6 bagian, yaitu di Amsterdam, Middelburg untuk Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruangan ini berkumpul sebagai Heren 17 atau 17 tuan. Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam 17 sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan. Delegasi Amsterdam sejumlah 8. Di kalangan orang Indonesia bahkan juga Malaysia, VOC memiliki sebutan populer company atau company. Istilah ini berasal dari kesalahan orang Indonesia ketika mengucapkan company dalam bahasa Belanda yang merujuk kepada makna perusahaan. Tetapi rakyat Nusantara lebih mengenal company sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi pemukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia Hindia Belanda dimulai. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda, kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara. Akan tetapi setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jepang, Spanyol, dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat mendistribusikan barang-barang dari Asia, memindahkan jalur perdagangan menjadi tidak melewati Belanda. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Suplai yang tidak lancar menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu, unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol yang sedang keadaan perang dengan Belanda pada saat itu, pada tahun 1580, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah interkontinental yang akhirnya Jan Hengjun van Lieshoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595 sampai dengan 1597.
Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu berakibat pada kehilangan 12 orang awak, dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak, maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda, namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang merupakan perkumpulan dagang India Timur. Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, oleh Staten General di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak layaknya suatu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jakarta di Pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur, kemudian menjadi Indonesia. Seperti di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan kuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Tahun 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada tahun 1610 Peter Booth diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama 1610 sampai dengan 1614. Namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederick de Houtman menjadi gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605 sampai dengan 1611, dan setelah itu menjadi gubernur untuk Maluku pada tahun 1621 sampai dengan 1623. Adapun hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktoroi atau Piagam Karta tanggal 20 Maret 1602 meliputi yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua yaitu hak kedaulatan atau sovereignty sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk yang pertama, memiliki angkatan perang. Kedua, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. Yang keempat, memerintah daerah-daerah tersebut. Yang kelima, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri. Dan yang terakhir adalah memungut pajak. Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%. Perusahaan ini hampir selalu mengalami konflik dengan pihak Inggris. Hubungan keduanya memperburuk ketika terjadinya pembantaian Ambon pada tahun 1623. Pada abad ke-18, kepemilikannya dipusatkan ke Hindia Timur. Setelah perperangan keempat antara provinsi bersatu dan Inggris 1780 sampai dengan 1784, VOC pun mendapatkan kesulitan finansial. Dan pada akhirnya
Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya perperangan, contohnya perang melawan Hasanuddin dari Goa. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaannya membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan atau finansial. Yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Dan yang terakhir adalah perubahan politik Belanda dengan berdirinya Republik Batavia 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan Indonesia, aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan Belanda. Maka dengan adanya beberapa alasan mengenai kemunduran VOC itu, pada tahun itu pun VOC resmi dibubarkan dan tidak ada lagi di Indonesia atau di Nusantara. Selanjutnya di sini saya telah membuat gambar peta perjalanan VOC ke Indonesia menggunakan media kertas karton dan telah diwarnai, dan di sini dapat kita lihat bahwa di peta ini terdapat benua Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, serta di sini merupakan Indonesia. Baiklah, Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana pada peta ini rute berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plesius, kartografer asal Brussel yang dibuat pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik, berjalan ke arah selatan mengitari benua Afrika, menuju ke Tanjung Harapan, lalu berjalan ke utara menuju melewati Madagaskar. Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Lalu kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer pada tahun 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611, di mana rute ini disebut rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung utara Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat, dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke arah utara menuju Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai peta perjalanan VOC ke Indonesia. Maka dapat dilihat di sini bahwa peta perjalanan VOC ke Indonesia ini secara garis besar dia melewati Samudra Atlantik, mengitari benua Afrika menuju Tanjung Harapan, lalu bergerak ke arah timur menuju ke Selat Sunda, dan pada akhirnya mereka pun tiba ke Selat Sunda pada masa itu. Dan sekianlah mungkin penjelasan video kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum